warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini saya akan mengupas tuntas kembali materi matematika, khususnya mengenai gradien garis lurus. Nah, ini itu video part 3 ya. Untuk part 1 dan 2-nya silahkan kalian bisa lihat di videoku yang sebelumnya. Kalian bisa lihat linknya di deskripsi ya. Nah, di part 3 ini nanti kita akan mempelajari jika diketahui dua titik yang dilalui. Jadi tujuannya setelah menonton video kali ini, saya harap kalian sudah bisa menentukan gradien garis lurus jika diketahui dua titik yang dilalui dengan mudah. Nah, materi ini merupakan materi matematika kelas 8 semester 1 khususnya mengenai bab 4 yaitu persamaan garis lurus. Nah, selamat menyaksikan. Langsung saja kita masuk ke materinya. Nah, untuk menentukan gradien garis itu kan ada 3 cara ya. Yang pertama, jika diketahui grafiknya, itu sudah kita bahas di video part 1. Nanti linknya saya sediakan di deskripsi ya. Kemudian, jika diketahui persamaannya, ini untuk yang part 2. Terus yang ketiga yang mau kita bahas itu jika diketahui dua titik yang dilalui. Nah, nanti ini yang mau kita bahas. Nanti biasanya sudah diketahui titik-titik mana yang dilalui oleh garisnya. Nah, nanti kita akan menentukan gradiennya. Oke, ini yang ketiga. Menentukan gradien garis jika diketahui dua titik yang dilalui. Kalian perhatikan gambar yang ada di samping. Ini ada sumbu X, sumbu Y. Nah, titik pusatnya di 0. Terus di sini diketahui ada sebuah titik A. Dan ada titik lagi yaitu titik B. Nah, kedua titik ini dilalui oleh sebuah garis yaitu garis G. Nah, nanti tujuan kita akan menentukan gradien dari garis G. Nah, syaratnya dia kan sudah melalui dua titik kan. Nah, dia sudah diketahui ini nanti titik koordinatnya sudah diketahui. Nah, ini keterangannya. Garis G melalui titik A di X1, Y1. Berarti X-nya dari A, X-nya di sini di titik X1, kemudian Y1. Nah, ini titik koordinatnya. Pokoknya kalau yang titik yang pertama ya udah X1, Y1. Kemudian untuk titik yang kedua berarti ya X2, Y2. Nah, ini X2, kemudian ini Y2. Nah, gradien itu kan sebenarnya rumusnya nanti kita kan butuh mencari ini dulu kan, delta X. Nah, untuk mencari delta X itu adalah X2 dikurangi X1, ya kan? Misalkan di sini 2, di sini 6. Berarti jarak dari sini X1 ke X2 itu kan berarti 6 dikurangi 2 kan, atau dia ada 4 jaraknya. Nah, kemudian kita cari yang ke atas yaitu delta Y. Delta Y rumusnya Y2 dikurangi Y1. Nah, gradien garis yang melalui titik A, X1, Y1 dan titik B, X2, Y2 adalah M sama dengan rumusnya itu kan delta Y per delta X. Nah, sedangkan delta Y-nya kita peroleh dari Y2 min Y1. Kemudian delta X-nya X2 min X1. Jadi, untuk mencari gradien garis, kalau sudah diketahui dua titiknya, kalian langsung saja Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1. Jangan sampai kebalik ya. Y-nya dulu baru X-nya. Ya, biar lebih paham kita langsung ke contoh soal saja. Nah, yang pertama, tentukan gradien garis yang melalui titik A negatif 5,1 dan B 3,9. Untuk penyelesaiannya, yang pertama kita tentukan dulu titik yang pertama, berarti kan yang ini negatif 5 itu dia sebagai apa? Ntar kita tulis dulu yang kedua.
Nah, yang pertama ini kita sebagai X. Jadi kalau koordinat itu kan X, Y. Selalu X, Y. Nah, karena ini titik yang pertama, ya udah berarti ini X1, kemudian yang sampingnya berarti Y1. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua kan di sini. Berarti ya udah ini sebagai X2 dan ini Y2. Nah, langsung kita masukkan ke rumus. M sama dengan Y2 kurangi Y1 per X2 dikurangi X1. Nah, Y2-nya siapa? Y2-nya kan ini, 9. Y1-nya 1. Berarti nanti bisa kalian tulis 9 dikurangi 1. Terus per, nah X2-nya siapa? X2-nya kan ini, 3. 3 kan? Terus dikurangi X1-nya siapa? X1-nya ini, negatif 5. Kalau di sininya negatif, ya udah kita tulis juga di sini negatif 5. Nah, cara menghitungnya, kita hitung yang atas dulu. 9 kurangi 1, 8 kan? Per 3 dikurangi negatif 5. Ingat, di sini ada operasi double kan? Min ketemu min, jadinya bisa kita ubah menjadi plus. Nah, sehingga diperoleh 3 ditambah 5. Nah, sama dengan 8 per 8 sama dengan 1. Nah, jadi gradien garis yang melalui titik A negatif 5,1 dan B 3,9 adalah 1 atau M-nya sama dengan 1. Ini soal yang pertama. Kemudian soal yang kedua, perhatikan gambar berikut. Tentukan kemiringan garis K. Nah, di sini kan juga sudah diketahui ada 2 titik yang dilalui kan. Koordinat titiknya juga sudah diketahui. Cara mengerjakannya sama seperti soal yang pertama sebenarnya. Nah, kita tulis dulu titiknya. Titik yang pertama ini yang paling kiri ya. Negatif 1, negatif 4. Dan titik yang kedua adalah 2,6. Terus kita tentukan dulu, negatif 1 itu berarti sebagai siapa? Nah, ini berarti sebagai X1. Kemudian negatif 4 sebagai Y1. Nah, yang ini 2 itu sebagai apa? X2. 6 sebagai Y2. Pokoknya kalau yang pertama berarti 1. Kalau ini yang kedua, titik yang kedua berarti ininya 2. Nah, langsung dimasukkan ke rumusnya. M sama dengan Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1 sama dengan Y2-nya siapa? Y2-nya kan ini 6 kan? Y2-nya 6 dikurangi Y1-nya adalah negatif 4. Nah, terus per X2-nya adalah 2 dikurangi X1-nya negatif 1. Nah, ini kan tandanya min ketemu min semua. Berarti kita ubah menjadi plus. Jadinya 6 ditambah 4 per 2 ditambah 1. Nah, hasilnya 6 ditambah 4 adalah 10 per 3. Nah, ini sebenarnya masih bisa kita sederhanakan. Tapi kalau nggak mau disederhanakan ya udah kayak gitu aja. Sebenarnya bergantung nanti di pilihan ganda. Kalau misalkan soalnya pilihan ganda, kalian lihat aja jawaban di pilihan ganda 10 per 3 ada apa tidak. Kalau misalkan tidak ada, berarti kalian mungkin ubah ke dalam bentuk pecahan campuran ya, pecahan campuran, atau mungkin, tapi biasanya sih dalam bentuk pecahan ya. Nah, tinggal kalian sesuaikan saja dengan pilihan gandanya. Jika itu sudah ada pilihannya, ya udah berarti tinggal pilih itu kan. Nah, itu cara mengerjakan untuk soal menentukan gradien garis jika diketahui 2 titik yang dilalui. Bagaimana? Mudah bukan cara mengerjakannya? Kuncinya kalian ya tinggal memasukkan rumus aja sih. Kalian pahami rumusnya. M sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Udah, kuncinya di situ, rumus aja. Nanti tinggal dimasukkan 2 titiknya ke dalam rumus itu. Nanti selesai deh. Bisa kan mengerjakannya? Nah, itu pembelajaran hari ini. Jangan lupa kalian klik subscribe dulu video. Klik subscribe channelnya saya. Kemudian
Silakan kalian bisa like ataupun komentar, tulis komentar kalian jika masih ada hal yang ingin kalian tanyakan. Udah ya, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.